Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya, Zaiful Hidayat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai ABK, anak berkebutuhan khusus. Ya, untuk selanjutnya, yaitu siapa itu anak berkebutuhan khusus? Oke, dari teman-teman mungkin akan terbayang bagaimana sih anak berkebutuhan khusus? Oke, bisa langsung saja. Anak berkebutuhan khusus yaitu individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda dari individu lain yang dipandang normal oleh masyarakat pada umumnya. Jadi individu ini itu berbeda dari segi fisik atau segi yang lain daripada individu normal pada masyarakat umumnya gitu di sekitar tempat tinggalnya. Lalu bagaimana sih karakteristik anak berkebutuhan khusus? Ya, anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik fisik, intelektual, dan emosional yang lebih rendah ataupun lebih tinggi dari anak normal sebayanya atau di luar normal standar yang berlaku di masyarakat. Jadi anak berkebutuhan khusus ini memiliki karakteristik di dalam dirinya, di dalam individunya, baik fisik, intelektual atau kecerdasan, emosional, dan perilaku gitu. Baik yang lebih rendah atau kurang daripada manusia pada umumnya atau anak-anak normal sebayanya maupun lebih tinggi atau mempunyai kelebihan dari anak normal sebayanya gitu. Lalu, adakah istilah lain untuk menyebut anak berkebutuhan khusus? Oke, pastinya ada istilah lain untuk menyebut anak berkebutuhan khusus. Ya, berikut istilah lain untuk menyebut anak berkebutuhan khusus yang disampaikan oleh WHO. Oke, yang pertama ada impairment. Nah, impairment itu suatu keadaan ataupun kondisi di mana individu itu mengalami kehilangan atau abnormalitas psikologi, fisiologi, atau fungsi struktur anatomi secara umum pada tingkat organ tubuh. Nah, itu contohnya seseorang yang mengalami amputasi satu kaki sehingga ia mengalami cacat kaki. Nah, pada impairment ini seseorang itu mengalami kekurangan ataupun kehilangan bisa di bagian tubuh. Nah, ini misalnya contohnya kakinya itu diamputasi ataupun tangan ataupun jari. Ini salah satu organ tubuh itu yang umum. Tuh. Lalu selanjutnya ada disability, yaitu suatu keadaan atau kondisi di mana individu itu menjadi kurang mampu melakukan kegiatan sehari-hari karena adanya keadaan impairment seperti kecacatan pada organ tubuh. Nah, contohnya tadi ada seorang yang mengalami kecacatan kaki, maka orang tersebut akan merasakan berkurangnya fungsi kaki untuk mobilitas. Nah, jadi ada keterbatasan atau kekurang mampuan dan ketidakmampuan untuk menggunakan kaki tersebut. Jadi ada seharusnya mungkin kakinya bisa berjalan dengan tegak itu jadi ada pincang gitu. Jadi itu merupakan suatu kekurangan atau disability itu. Nah, selanjutnya ada handicap. Nah, suatu keadaan atau kondisi di mana individu mengalami ketidakmampuan dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Nah, contohnya tadi kan ada seorang yang mengalami cacat kaki. Nah, maka misalkan dia sampai menggunakan kursi roda, berarti kan dia harus menggunakan kursi roda untuk mampu bersosialisasi atau melakukan kegiatan itu harus menggunakan alat bantu kursi roda, itu yang disebut handicap. Nah, dari ketiga istilah ini yang dikemukakan oleh WHO, ada salah satu istilah yang
mungkin sering didengar. Nah, istilah ini yang sering didengar yaitu disabilitas, itu dari differency ability. Nah, disabilitas itu istilah untuk menyebut mereka yang memiliki kemampuan di atas atau di bawah normal. Tuh. Nah, kemampuan di atas normal atau di bawah normal atau disabilitas itu dibagi menjadi 3. Ada disabilitas fisik, ada disabilitas emosi dan perilaku, maupun disabilitas intelektual. Nah, untuk disabilitas yang fisik itu bisa seperti tuna rungu, buta, itu termasuk ke dalam disabilitas fisik. Terus selanjutnya disabilitas emosi maupun perilaku. Nah, ini yang masuk disabilitas fisik, disabilitas emosi maupun perilaku seperti tunalaras itu. Terus gangguan komunikasi maupun hiperaktif itu termasuk dengan disabilitas perilaku, emosi. Terus selanjutnya yang disabilitas intelektual. Nah, itu seperti tuna grahita maupun slow learner, kesulitan belajar, ataupun dia memiliki bakat khusus atau gifted. Nah, itu termasuk beberapa jenis dari disabilitas gitu. Nah, itu yang bisa disampaikan mengenai istilah-istilah yang biasa digunakan dalam menyebut anak berkebutuhan khusus. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.